Jadi siapa sih sosok pluralis ini, sosok yang merasa paling toleran ini? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah si Permadi Arya yang menamakan dirinya dengan Abu Janda. Jadi intinya teman-teman, dalam video itu dia berusaha mati-matian menjelaskan tentang sejarah Palestina dan Israel, berbagai kedunguan, kebodohan, ya, ketololan beliau di berbagai media sosial, diantaranya di YouTube. Si Permadi ini pernah mempermalukan dirinya, ya, contohnya nih ya, dalam sebuah dialog di TV One ketika dia dengan bangga mengatakan ini adalah bendera Nabi Muhammad, ini adalah bendera khilafah. Tahu-tahunya bukan. Yang dia anggap tidak memahami konflik Palestina, yang menganggap bodoh dalam sejarah Palestina, yang menganggap kita nih, termasuk para founding father kita, para presiden kita yang terdahulu sampai sekarang, ya, dia anggap kita ini nggak paham tentang konflik Palestina, dan cuman dia dan teman-teman sekolahnya lah yang paling memahami, ya, paling paham tentang konflik Palestina. Kalau kita mau melihat sesuatu, ya, informasi yang disampaikan atau informasi yang kita terima dari manapun, pertama kita selidiki dulu siapa ini orangnya, siapa orang yang membawa informasi ini, yang membawa pesan ini, apakah kredibel, dia membahas tema ini itu sebagai apa. Contoh Permadi ini kita sudah paham lah, memang pro-Zionis banget untuk mempropagandakan bahwa Israel itu adalah negara yang toleran, Palestina adalah terorisnya. Jadi kalau kita sudah melihat, kita sudah memahami gerak-gerik dia, ya, bagaimana dia menggiring opini untuk meninggalkan Palestina untuk mendukung Israel, harusnya kita udah nggak perlu lagi mendengarkan semua celotehan yang keluar dari dia. Nggak perlu kita membandingkan informasi yang kita dengar dari dia dengan informasi yang kita dengar dari misalnya ustaz-ustaz kita. Udah di skip aja, di strip aja, nggak usah dengerin, nggak usah bikin pusing. Ngapain kita menampung informasi dari sosok yang luar seperti itu, sosok yang dungunya jelas, sosok yang jelas-jelas memusuhi Islam. Permadi Arya alias Abu Janda membuat konten yang menyindir pihak-pihak yang mencari keuntungan di balik konflik Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Dalam unggahan video, Abu Janda memberikan kritik pedas dengan gaya kocaknya kepada mereka yang selama ini menjual penderitaan rakyat Palestina, tapi ujung-ujungnya memperkaya diri. Pengen kaya mendadak, pengen jadi sultan, tidak susah kok, saya kasih tahu caranya. Ada 3 cara gampang mendapatkan uang dari isu penderitaan rakyat Palestina. Pertama, pakai baju gamis dan peci putih. Kedua, bikin lembaga donasi. Ketiga, jualan penderitaan rakyat Palestina di medsos. Siapkan infak terbaikmu. Transferan mulai masuk, cair-cair. Alhamdulillah, sudah kebeli Alphard. Insya Allah barokah. Sekian tutorial menjadi sultan. Menurut Abu Janda, mudahnya para penipu melancarkan aksinya karena dibalut dengan agama dan rasa kasihan, sehingga masyarakat yang mudah iba kerap menjadi sasaran para penipu untuk memanfaatkan mereka. Pengen kaya mendadak? Pengen jadi sultan? Tidak susah kok, saya kasih tahu caranya. Pertama, pakai gamis dan peci putih. Kedua, bikin lembaga donasi. Ketiga, jualan penderitaan rakyat Palestina di medsos. Siapkan infak terbaikmu. Transferan mulai masuk, cair. Alhamdulillah sudah kebeli Alphard. Insya Allah barokah. Sekian tutorial menjadi sultan. Maka yang sangat unik adalah kaum muslimin yang tidak peduli dengan kasus Palestina. Hatimu di mana, hai hamba Allah? Hatimu di mana, hai hamba Allah? Sudahlah, Anda harus punya martabat. Ada beberapa martabat tertinggi kasus Palestina. Martabat tertinggi adalah mereka itu yang berada di Palestina berkorbankan jiwa dan raganya dan hartanya lenyap, jiwanya terpotong-potong, pada akhirnya jasadnya tersakiti dan akhirnya mati. Itu martabat tertinggi tentang Palestina. Kita martabat tertinggi kayak belum bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita dari jauh. Paling tidak kita martabat, okelah bawahnya. Saya tidak bisa berjuang dengan jasad saya, tapi paling tidak harta saya dong. Harta saya harus saya kirim ke sana untuk menolong mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Kan begitu, ide-ide cemerlang untuk keselamatan. Membantu Palestina. Apakah Anda sudah mengeluarkan dari kocek Anda, ya hamba Allah? Perlu kejujuran, Anda tidak perlu menjawab. Karena ini masalah iman di hati. Jangan hanya pandai teriak-teriak tentang Palestina, membela Palestina, sedih dengan kecil. Tapi kocek Anda belum pernah Anda ambil untuk
Palestina, lalu Anda mau apa? Tanyakan diri Anda sendiri, mana iman Anda? Mereka saudara-saudari kita yang ditindas, ketakutan dan sebagainya. Jihad dengan harta kita deh, biarpun hanya Rp1.000 karena Anda punya uang cuma Rp2.000. Kasihkan hanya Rp100.000 karena Anda memang cuma Rp200. Anda harus membantu mereka, bismillah, dengan harta Anda. Kemudian yang ketiga, kalau Anda memang sudah tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan membantu orang Israel. Ini keimanan, jangan banyak berhujah. Jauhi segala produk yang dihasilkan oleh orang-orang itu. Karena sesungguhnya kalau Anda membeli kepada mereka, sudah tidak bantu Palestina, Anda belanja kepada mereka. Iman Anda di mana, hai hamba Allah? Kemudian, terkait Indonesia yang batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang diisukan terkait penolakan Israel, Abu Janda memberikan komentar. Dalam postingan di akun Instagramnya, Abu Janda mengunggah salah satu pemain timnas Indonesia yang sedang terduduk lemas. Di atasnya terdapat tulisan Israel Palestina yang perang, sepak bola Indonesia yang kalah. Sementara dalam caption unggahannya, Abu Janda menilai Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akibat kebodohan manusia yang tidak bisa memisahkan olahraga dengan politik. Postingan Abu Janda tersebut mendapatkan beragam komentar dari netizen, membela negara lain dengan mengubur mimpi anak bangsa welcome to Indonesia. Namun berbeda dengan Najwa Shihab. Menurut Najwa Shihab, ia sebagai sesama manusia merasa muak karena aksi-aksi penyerangan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Ia juga mengungkapkan bahwa apa yang dialami rakyat Palestina akibat kekacauan yang dibuat Israel selama ini sudah sangat keterlaluan. Najwa juga mengatakan bahwa akibat kekejaman yang dilakukan Israel, banyak rakyat dari negara lain yang merasa kesal dan turut merasakan kesedihan yang dirasakan rakyat Palestina. Cukup menjadi manusia untuk menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan melihat apa yang terjadi di Palestina. Manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Sekali lagi, menjadi manusia untuk kita menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Ia menyerukan kepada massa yang ada di sekitarnya untuk menyerukan kebebasan bagi rakyat Palestina. Free Palestine!